Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang baik itu adalah hamba Allah yang patuh melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita yakin betul hadirin bahwa perintah Allah mengandung kebaikan. Kebaikan tidak hanya kita yang dapatkan si pelaku, tapi juga seluruh hamba-hamba Allah dan juga makhluk Allah akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, larangan Allah itu tentu mengandung keburukan. Keburukan tidak hanya itu untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, istiqomahlah dalam takwa kepada Allah, dan terus kita jaga, kita pelihara sikap takwa kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, waktu itu adalah kehidupan, dan kehidupan itu berjalan terus, dan kita ini adalah manusia yang menjalani proses kehidupan tersebut. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Ghafir ayat 67 menjelaskan tentang proses kehidupan kita. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablughu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Ya, jadi singkatnya hadirin, proses kehidupan kita bahwa manusia kita semua diciptakan dari tanah, ya, dari Nabi Adam, dan kita semua diciptakan dari nutfah, ya, dari air mani. Lalu setelah itu diproses oleh Allah menjadi, ya, segumpal darah, lalu kemudian dikeluarkan dari perut ibu kita menjadi bayi, dan terus tumbuh berkembang menjadi dewasa, menjadi tua, dan bisa jadi sebagian di antara kita diwafatkan sebelum masa tua, dan itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku untuk kita semua. Nah, sehingga hadirin berbicara tentang pergantian waktu yang kemarin 2024, ya, lalu kemudian berganti menjadi 2025, maka hakikatnya adalah kita berbicara tentang waktu. Dan ketika kita berbicara tentang waktu, maka kita akan berbicara tentang perbuatan. Ya, sehingga seyogyanya manusia itu ketika ada perubahan waktu, tidak hanya pergantian tahun, bahkan pergantian detik sekalipun, maka ya, siapapun harus melakukan sebuah muhasabah. Muhasabah artinya introspeksi diri. Ya, introspeksi, apa yang diintrospeksi, apa yang dievaluasi, apa yang dikoreksi. Yang dikoreksi itu adalah diri kita. Dalam kehidupan kita, seringkali kita mengkoreksi orang lain. Entah kita kapasitas sebagai diri pribadi, kita sering menilai orang lain, mengevaluasi orang lain, atau kita sebagai seseorang yang memang menjalani sebuah profesi. Ya, misalnya memang profesinya adalah sebagai atasan. Yang atasan ini biasanya adalah selalu mengkoreksi atau mengevaluasi kerjaan bawahan. Ya. Sehingga memang aktivitas kita itu banyak kita menilai, mengoreksi orang lain. Ya, tapi jarang, ya, kita meluangkan waktu untuk mengoreksi diri kita sendiri. Ya. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan, ya, gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita disuruh menilai, mengevaluasi orang lain, maka dengan mudahnya kita menilai dan mengevaluasi. Bahkan tidak diminta, tidak disuruh pun juga kita bisa. Tapi ketika kita disuruh untuk mengevaluasi diri, nah ini kadangkala susah. Ya. Kadangkala sulit kita melakukan evaluasi terhadap diri kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, itu telah meminta kepada kita, ya, atau mungkin mengarahkan kepada kita untuk sebelum kita menilai orang lain,
mengevaluasi orang lain, maka evaluasi diri kita. Kata Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 8. Awalan yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa manusia itu, ya, mereka manusia itu tidak berpikir tentang diri mereka sendiri. Artinya manusia itu harus berpikir, ya, dari mana mereka berasal. Kalau mereka diciptakan, siapa yang menciptakan? Lalu ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan, maka sampailah manusia itu kepada Khaliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang manusia jarang bertanya tentang hal yang demikian. Ya, sehingga tentu manusia akhirnya tidak memperoleh jawaban. Ya, makanya Allah suruh kita untuk merenungi siapa diri kita sebenarnya. Bertanya, siapa diri kita? Ya, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, menciptakan seluruh alam ini. Itu semua adalah tidak dengan main-main. Allah katakan tidaklah semua Allah ciptakan itu illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Kecuali dengan sungguh-sungguh. Ya, artinya Allah tidak main-main. Wa ajalin musamma, dan inilah sifat ciptaan. Sifat ciptaan atau makhluk itu adalah dia jangka waktunya terbatas. Ya. Makanya kemudian Allah suruh kita untuk mengambil pelajaran dari berbagai macam peristiwa yang terjadi, yang kita alami. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 44. Yuqallibullahu al-laila wan-nahara inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kata Allah, dalam pergantian siang dan malam itu terdapat pelajaran. Kepada siapa? Ya, pelajaran kepada atau buat orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Kata Allah dalam surah Al-Hasr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran dari berbagai macam peristiwa-peristiwa, wahai orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Nah, jelas hadirin bahwasanya di sini kita memang diperintahkan untuk selalu merenungi diri kita dan melakukan muhasabah. Nah, sehingga tidak ada waktu yang terlewat kecuali kita melakukan sebuah muhasabah. Dan para ulama-ulama salaf dahulu juga mereka terbiasa untuk melakukan muhasabah. Tidak hanya terkait dengan pergantian waktu, bahkan ketika mereka mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, di situ mereka segera bermuhasabah. Ada as-salafun as-salih yang mereka itu, ya, ketika mereka itu mendapatkan musibah, bisnisnya itu enggak juga mendapatkan keuntungan, alias sebaliknya bisnisnya itu semakin berkurang, bahkan hampir saja mengalami kebangkrutan. Sehingga beliau mengevaluasi diri, sampailah kemudian pada kesimpulan ternyata salah satu sebabnya adalah, ya, ada salah satu karyawan itu yang tertahan dia berikan gajinya, padahal tertahannya itu cuma jangka waktu 1 hari. Bayangkan hadirin, seseorang yang ditahan gajinya 1 hari saja itu bisa menyebabkan malapetaka yang luar biasa. Bagaimana dengan seorang yang dia punya karyawan tapi kemudian hak-haknya tidak diberikan? Gajinya misalnya seharusnya diberikan hari ini, ya ternyata sudah mungkin seminggu, sebulan itu tidak diberikan. Padahal 1 hari saja, ya, berdasarkan muhasabah dari seorang salaf ini adalah bahwa itu bisa menyebabkan bisnisnya hampir mengalami kerugian. Nah, sehingga kemudian akhirnya dia penuhi hak-hak karyawannya, ya bahkan dia kasih bonus dan lain sebagainya. Maka dengan sebab dia melakukan itu, Allah kembalikan masa kejayaannya, sehingga bisnisnya kemudian menjadi untung berlipat-lipat. Nah, ini luar biasa hal itu. Ya. Kemudian juga ada seorang sahabat Nabi yang
juga melakukan muhasabah, tapi muhasabahnya itu adalah dengan menyiapkan cemeti, pecut. Ya. Jadi sebelum dia tidur, ini Sayyidina Abdullah ibn Umar, ya. Jadi dia muhasabahnya itu adalah sebelum dia tidur. Lalu dia bermuhasabah, introspeksi diri, ya. Ketika seharian itu ya, dia melakukan kelalaian, segera dia menghukum dirinya. Dan ini memang hal yang biasa ya, bagi para sahabat, para tabi'in, ya, mereka mengikop diri mereka, menghukum diri mereka sebelum nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka sudah melakukan sebuah upaya untuk bagaimana mereka bisa mengendalikan diri, ya, sehingga kemudian kelalaian itu kemudian tidak terjadi lagi, ya, dan kemudian kebaikan ketika mereka bermuhasabah, kebaikan itu akan terus ditingkatkan. Segala kejelekan, keburukan itu akan mereka tinggalkan. Dan ini adalah diantara manfaat daripada muhasabah. Ya, oleh karena itu hadirin, ya, maka siapapun kita, maka tidak hanya terbatas kepada momen pergantian tahun, bahkan pergantian waktu sekalipun, ya, misalnya pergantian detik, menit, jam, maka ini kita jadikan momentum untuk selalu kita melakukan muhasabah, selalu melakukan introspeksi diri. Kalau orang yang sudah terbiasa melakukan introspeksi diri, maka tentu ini akan bisa memberikan pencegahan untuk dirinya untuk melakukan berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan di masa yang akan datang. Dan kemudian dengan muhasabah itu, maka ada sebuah azam, sebuah kebulatan tekad untuk bagaimana menjadi yang lebih baik lagi. Ya, sehingga ya setiap kita pasti ingin ketika kita hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan siapapun yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung.